رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الصيام لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Ahibbail kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pimpinan dan juga karyawan, pegawai daripada dana pensiun PLN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tanpa saya sebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita hadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Saya mendapatkan tema dari Pak Lukman tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah. Saya bilang ini surat luar biasa, bagus sekali dan tafsirnya juga bagus. Cuma karena waktunya ini berhubung dengan waktu yang penting banget, ada pembahasan yang lain terkait dengan masalah Ramadan ini yang harus kita maksimalkan. Gak apa-apa katanya, bisa aja Ustaz, nanti sampaikan aja temanya, nggak mesti yang itu, nggak masalah. Oke kalau begitu. Terkait dengan masa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, banyak orang lengah ya, karena sudah terfikir dengan lebaran, terfikir dengan mudik dan lain-lain. Akhirnya banyak yang justru ketinggalan waktu-waktu emas dia. Karena bulan Ramadan ini ibarat pedagang yang cerdas nih, pedagang dunia. Pedagang dunia yang cerdas itu dia tahu kapan waktunya dapat untung. Sehingga dia berdagang, dia pakai waktu nih, sekarang untungnya apa nih? Untungnya apa nih? Dia tahu. Menjelang puasa dia jualan korma, insya Allah untung, ini contoh aja. Menjelang hari raya Idul Fitri jualan pakaian-pakaian baru, insya Allah untung. Menjelang Idul Adha jualan hewan korban, insya Allah untung. Ada waktu-waktunya kapan dia peroleh untung. Lagi musim panas jualnya apa nih? Lagi musim dingin jualnya apa nih? Ada gitu loh. Jangan sampai kita nggak nyambung. Itu pedagang-pedagang dunia saja harus tahu kapan waktunya dia akan untung besar. Begitu juga pedagang-pedagang akhirat, pemburu, peniaga akhirat yang ingin mencari keuntungan akhirat, dia harus tahu kapan waktunya akan mendapat untung besar. Nah, bagi orang-orang beriman, pemburu akhirat, salah satu yang menjadi target dia nih adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini salah satu ibarat pasar yang Allah berikan, yang mau berniaga di situ dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untungnya itu untung besar banget. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsinya ia mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, maka hanya aku saja yang bisa mengganjarnya. Nah, sulit malaikat untuk mengganjar orang yang berpuasa. Nyatetnya aja dia nggak mampu.
Malaikat ini kesulitan mencatat pahala orang yang berpuasa, sehingga Allah yang klaim, udah saya aja yang akan mengganjar orang berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari waktu kita di bulan Ramadan ini banyak sekali pelipat gandaan amal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, khususnya pahalanya. Ya, jadi ada amal-amal sunnah Allah catat pahalanya seperti amal wajib. Amal-amal wajib Allah lipat gandakan minimal 10 kali sampai 70 kali sampai tidak terhitung. Gitu. Itu tergantung kualitas amal kita. Gitu. Itu tergantung kualitas amal. Nah, yang diharapkan dari kita adalah tambah kualitas. Tapi begitu juga di bulan Ramadan ini ada satu hal yang terpenting, yakni 10 hari terakhir ini adanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar kita sudah sama ketahui bahwa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan tentang Lailatul Qadar adalah bukan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun. Nah, ada khairunnya di sini. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ulama menyatakan seminim-minimnya orang dapatnya 1000 bulan. Paling minim. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama Mesir, ulama Al-Azhar, dia di dalam kitabnya menerangkan, mengomentari tentang Lailatul Qadar ini, kalau 1000 bulan itu dihitung akan mencapai hasil 84,3 bulan. 84 tahun plus 3 bulan. Itu 1000 bulan. Nah, sekarang bagaimana dengan usia orang manusia? Nabi SAW mengatakan, a'mal ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu mayoritas antara 60 sampai 70 tahun. Lalu Nabi katakan dalam riwayat yang lain, yang sebelum itu ada juga tapi sedikit, yang di atas itu ada juga tapi sedikit. Yang di atas 70 tahun ada, tapi tidaklah banyak. Nah, mayoritas kita nih pada usia 60 sampai 70 tahun, ini masa-masa 10 tahun ini masa-masa banyak yang wafat. Lalu bagaimana dengan kaitan dengan Lailatul Qadar? Kalau 60 sampai 70 tahun itu adalah mayoritas usia umat Nabi, dengan satu kali Lailatul Qadar saja, Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan selesai. Artinya Lailatul Qadar satu kali lebih baik dari usia dia. Lebih baik dari usianya. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah terhadap yang satu itu. Dapat satu kali aja alhamdulillah, apalagi kita bisa dapat berkali-kali gitu loh, setiap Ramadan. Nah, seperti apa ini modelnya Lailatul Qadar yang Allah berikan? Itu memang khusus. Jadi suatu saat Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti visualisasi begitu. Ada seorang yang menggenggam pedang jalan. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang itu ya Jibril? Itu adalah umat Nabi Musa yang sudah berjihad di jalan Allah selama 100 tahun. Sedih Nabi kita. 100 tahun, itu baru jihadnya aja itu 100 tahun. Wah, luar biasa ini. Bagaimana umat saya yang gak pernah sampai 100 tahun? Sampai 100 tahun itu sangat sedikit sekali. Belum lagi kepotong dengan umat saya 60 sampai 70 tahun. Kepotong dengan tidur, kepotong dengan pergi kerja, kepotong dengan macet-macet. Sampai rumah udah capek, main sama anak istri, sama suami, sama keluarga. Ibadahnya kapan? Cuman berapa persen sih dapat ibadah itu dalam usia dia? Sedih Nabi kita yang mana tidak akan pernah bisa mengalahi atau menyeimbangi pahalanya umat-umat terdahulu. Sehingga ketika Nabi kita sedih,
Allah Subhanahu wa taala menjawab kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil malaikat Jibril mengirimkan satu surat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berundung untuk mengobati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr. Saudara-saudara sekalian, ini ketika kita melihat, oh berarti ada satu malam di situ yang harus kita buru, yang harus kita jalanin. Ini yang saya ada satu cara bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita fokuslah Lailatul Qadar. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, carilah yang di witirnya, di ganjil-ganjilnya. Nah, saya memberikan pandangan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir, artinya apa? Artinya kita dapat pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir itu jangan disia-siakan. Itu banyak sekali keutamaan di dalamnya. Justru jangan kita terganggu dengan urusan yang lain seperti mudik, seperti yang memerlukan energi besar, tapi ternyata kita harus meninggalkan kesempatan emas. Nah, jadi 10 hari terakhir itu adalah waktu utama kita. Kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diganjilnya, ini bukan berarti ganjil kita selesai. Gitu. Begitu diganjil, saya berpendapat ya kita harus tekan semuanya gitu. Jangan cuma ganjilnya di 10 hari terakhir ini harus geber. Gitu, semuanya mau ganjil mau genapnya. Kenapa? Karena suka-suka ada terjadi perbedaan awal bulan yang akhirnya menunjukkan perbedaan kita pada ganjil genap di 10 hari terakhir. Tapi kalau 10 hari terakhir itu kita fokusin semua, pasti kena. Nah, pasti kena. Tapi kalau misalnya enggak, nah bisa jadi yang kena yang genapnya, yang ganjilnya enggak. Kan kasihan seperti itu. Mendingan kita sesuai dengan harapan ya. Harapannya itu 10 hari terakhir kita maksimalkan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak usah kita pilih-pilih ganjil atau genap sehingga kita mendapatkan keyakinan pasti kita akan dapat semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita dalam melaksanakan amal-amal kita pada 10 hari terakhir ini ya. Ada hal-hal terpenting yang kita nggak boleh lewatkan, yakni terkait dengan puasa, sholat malam kita, kemudian upayakan di malam hari itu. Nah, coba kita lihat. Ini saya mau sedikit cerita tentang ilmu manajemen niat. Manajemen niat ini dahsyat luar biasa. Di malam-malam Ramadan ganjil, kita niatnya begini. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang sholat qiyamul lail Lailatul Qadar dengan iman, dengan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya yang lalu-lalu. Bagaimana kalau kita niat, ya Allah, saya niat setiap malam Lailatul Qadar saya niat melaksanakan sholat qiyamul lail. Pasang niat tuh, tapi dibarengin dengan melakukannya, sehingga niatnya jadi sempurna, bukan cuma keinginan. Tapi niat itu kalau sudah muqtarinan bi fi'lihi, niat jika sudah dibarengi dengan perbuatan jadi sempurna dia.
Nah, kayak kita niatnya sholat, di mana tempatnya? Pas takbiratul ihram. Di malam hari kita niat begitu. Ya Allah, saya niat di setiap tahun bulan Ramadan saya niat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Niatnya aja dia udah dapat tuh pahala. Baru niat. Ya Allah, kalau Engkau berikan saya usia 100 tahun, saya niat ya Rabb akan melaksanakan qiyamul lail Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar saya sholat. Saya Allah 100 tahun ke depan saya akan laksanakan. Niatin dari sekarang. Khususnya di malam hari pasangnya. Ini cara kita melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang ringan. Dengan cara yang ringan banget. Tapi pahala bisa berlipat-lipat nih, ajaib. Manajemen niat ini luar biasa ajaib. Kita di jalan nih ngelihat ada orang ngecrek pembangunan masjid, wakaf masjid, atau pembangunan masjid, kita ikut ngasih. Begitu ngasih, niatin, ya Allah, saya niat seluruh masjid di dunia ini saya mau bantu pembangunannya. Kasih tuh. Walaupun 50.000, 100.000, 20.000, 10.000, tapi niatin. Saya ingin bantu semua pembangunan masjid di rumah Engkau ya Rabb. Aku niatin. Itu apa yang terjadi? Ini urusan niat kayak begitu tuh, nggak pakai keringat ini, nggak pakai kita keringat, tapi pahalanya luar biasa Pak. Mau ada santunan yatim, ya Allah, cuman bisa buat 3 orang nih nyantunin yatim. Tapi saat kita nyantunin yatim, kita niatin dalam hati kita, ya Allah, saya ingin menyantuni seluruh anak yatim di muka bumi. Ini niat saya, Rob. Sekarang ya seadanya, tapi sebenarnya semua yang ingin saya ingin jadi kafil mereka. Subhanallah. Itu keajaiban dahsyat. Masa iya sih Pak Ustaz? Nah iya memang begitu. Itu ilmu niat. Jadi dulu amal perbuatan ini satu, makanya saya amal satu, tapi bagaimana kita bisa lipat gandakan amal kita dengan pahala yang bisa berlipat ganda. Salah satu triknya, strateginya adalah dengan niat. Kalau ada lagi pesantren tahfizul Quran, ya Allah, saya ingin seluruh pesantren tahfizul Quran, saya ingin ikutan bantu di situ. Semuanya ya Rob, ini buktinya. Nih walaupun cuma satu pesantren, nih, tapi sebenarnya niatan saya semua ya Rob, itu dialirkan ke Allah Ta'ala. Siap-siap kita akan menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan keajaibannya? Nanti kita akan terkaget-kaget ketika kita di hari akhirat nanti. Ini dari mana ya Allah? Ini dari mana keagungan ini yang saya terima ini? Ngolah niat yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu ada perang Tabuk. Di zaman Nabi ini ada perang Tabuk. Ketika umat Islam sedang persiapan mau berangkat perang, datanglah sekelompok orang laki-laki datang ke Rasulullah menangis. Ya Rasulullah, saya ingin sekali ikut perang ya Rasulullah. Cuman saya nggak punya perbekalan. Perbekalan saya kalau saya pakai berangkat nggak cukup. Nanti ngerepotin mujahidin yang lain. Kalau saya nanti berangkat, istri saya, anak saya nggak bisa makan. Nabi katakan, kau urusi keluarga kamu. Itu kamu jihad di situ. Satu orang lagi datang, ya Rasulullah, saya mau ikut perang, tapi saya sakit ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi?
kau urusi dirimu, sembuhkan dulu diri. Berangkat kaum muslimin, ikut perang, bla 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 bla, menang, pulang lagi. Di tengah perjalanan Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya di Madinah ada kelompok laki-laki yang mana mereka itu mendapatkan pahala seperti pahala kamu melewati gunung-gunung ini. Kamu lihat melewati lembah-lembah ini. Kalian bersabung, bertaruh nyawa dengan musuh-musuh Allah. Di Madinah mereka dapat pahalanya percis. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mereka nggak ikutan sama kita? Nggak ikutan. Kok bisa? Kok bisa mereka nggak ikutan jihad? Kita yang begini hancur-hancuran, ternyata pahalanya sama. Nabi SAW katakan, habasathum al-uzru. Mereka dibatasi dengan uzur. Ada lagi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasannya illa syarakakum fil ajri. Mereka itu dilibatkan dalam pahalanya. Karena mereka punya uzur, nggak bisa berangkat karena nggak ada dana, nggak bisa berangkat karena sakit, jadi nggak bisa berangkat. Pahalanya dapat. Bagaimana bisa dapat? Mereka sungguh-sungguh pengen ikutan. Itu yang jadi penting poin kita. Sehingga para ulama di sini menyatakan kesungguh-sungguhan kita. Ada lagi sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man hamma. Ya, siapa orang yang ingin sungguh-sungguh ingin melakukan sebuah niatan hasanah, Allah catat sebagai satu amal perbuatan. Padahal belum dikerjain nih. Baru niat untuk melaksanakan satu perbuatan, sudah Allah catat satu. Apabila dikerjakan, Allah catat 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu, tergantung kualitas seseorang dalam mengamalkannya. Yang berikutnya adalah tentang apabila seorang meniat untuk melakukan keburukan, hanya tidak tercapai yang dicatat. Apabila terjadi satu keburukan, hanya dicatat satu keburukan saja. Itulah fadilah keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi dari hadis tadi kita ada gambaran bahwa oh iya ya, kita bisa nggak ikut jihad, tapi kita bisa dapat pahala mereka asal ada kesungguh-sungguhan. Nah, begitu juga ketika kita niat melakukan qiyamul lail, ya Allah di malam Lailatul Qadar saya ingin niatin dari sekarang sehingga setiap malam Lailatul Qadar itu kita dapat. Nah, kemudian setiap sedekah niatkan, ya Allah saya ingin sedekah saya ini untuk seluruh kaum muslimin yang sedang menderita. Kita kasih bantuan keluar, ada orang kena bencana, kemana kita kasih bantuan, tapi niatnya manajemen, kita manage niat kita betul-betul seluas-luasnya, tidak ada yang rugi sama sekali, bahkan untung besar yang akan kita peroleh. Nah, Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen niat. Mumpung kita masih ada di penghujung bulan Ramadan, semoga kita dapat Lailatul Qadarnya. Etikanya gimana sih? Misalnya Lailatul Qadar tanggal 21 nih, etikanya bagaimana? Tetap 10 hari terakhir itu tetap kita laksanakan, karena yang Allah harapkan tuh itu banyaknya ibadah 10 hari terakhir, bukan dapat malam Lailatul Qadar. Katakan orang dapat malam Lailatul Qadar ya, apa dia etikanya dia ngomong-ngomong sama orang? Wah, alhamdulillah malam ini saya dapat Lailatul Qadar, udah aman deh gue gitu ya. Nah, apa kira-kira seperti itu adabnya? Itu bukan etika yang nyambung dengan keinginan Allah. Nah, tujuan harapan Allah Ta'ala disembunyikan hari-hari itu agar kita maksimal untuk kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu salah satu trik dari
cara-cara bagaimana kita khususnya yang udah dewasa dan yang udah lanjut usia, katakan udah pala 6, pala 7 gitu ya, ataupun juga pala 5, udah lebih dari 40 tahun, kita sudah mesti khususnya yang udah 60-70 tahun ini sudah mesti atur-atur waktu dan atur-atur amal. Nah, atur-atur amal ini seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, udah nyambung ya? Oke, baik. Alhamdulillah, nah saya Bapak Ibu yang berhormat Subhanahu wa taala. Jadi saya nih kebetulan kakek saya dulu Allahyarhamu di Sumatera Utara, di Mandailing namanya, di daerah Tapsel tuh, di Barumun. Kakek saya di belakang rumahnya dia wakaf. Khusus panggil kiai di rumah. Orang yang sepuh-sepuh, yang lansia-lansia, khususnya perempuan yang udah anak udah besar-besar, suami juga mungkin udah nggak ada. Nah, yang seperti ini dikumpulin sama kakek saya supaya apa? Belajar agama saja, cara ibadah yang benar dan bagaimana caranya mendapatkan husnul khotimah. Alhamdulillah. Itu berjalan terus sampai tahun 1975 kakek saya meninggal dunia. Kemudian keluarga saya yang di Sumatera Utara ini dengan yayasan terus melanjutkan amal baik kita. Jalan terus gitu ya. Cuma kalau di sana namanya parsulukan. Parsulukan itu orang yang udah fokus untuk cari bagaimana caranya ibadah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini biar matinya udah ikhlas ridho-ridhonya, kira-kira begitu. Nah, tentunya dengan kondisi yang ala kadarnya di sana, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi santri kita di sana, jadi orang tuh datang, Pak, keluarga datang, daftar, nenek-nenek atau udah 60 tahun, udah 50-70 tahun tuh datang, daftar, ikut tinggal di sana, mondok di sana. Nah, ntar misalnya udah dianggap cukup, udah apa pulang, termasuk lagi yang satu lagi, gitu. Jadi dia waiting list begitu. Yang mau terus lanjut di situ lanjutin, yang udah merasa cukup pulang. Nah, itu kondisinya di sana. Nah, alhamdulillah. Sampai sekarang santri kita ini ada 70 orang, masih berjalan sampai sekarang. Nah, cuman ini kebetulan belum masuk di foto-foto yang kegiatan mereka belum masuk di laptop saya. Nah, tapi insya Allah ta'ala nanti bisa kita coba share. Nah, cuman yang penting adalah dari dulu sebenarnya saya berencana sekali dan udah banyak berdiskusi dengan beberapa ulama dan didukung. Ustadz Sobri, ini penting untuk dibuat di Jakarta atau di Jawa karena banyak orang Islam di Jakarta yang belum tersentuh dengan dakwah. Banyak sekali orang Islam udah tua masih nggak ngerti mesti bagaimana, mau bagaimana belum tahu deh. Masih asik aja, nyari apa juga nggak jelas. Masih banyak sekali nggak ngerti mesti berbuat apa. Padahal yang akan dia hadapi itu bukan satu main-mainan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya coba udah waktu-waktu dekat ini, akhirnya saya mulai, kebetulan saya dapat waktu luang saat-saat pandemi apa begitu, kita mulailah ngutak-ngatik mutolaah kitab-kitab lagi, pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab ulama salaf terdahulu, sampai kita dapetin lagi metode-metode pembelajaran yang layak untuk orang dewasa dan lansia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengejar
husnul khotimah. Tujuannya untuk diri saya pribadi. Manakala saya berbicara husnul khotimah, maksudnya buat diri saya. Saya mau patok di otak saya supaya selalu visi dan misi saya adalah husnul khotimah, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita itu datang. Ajal kita itulah yang terakhir. Nah, semoga yang terakhir itu adalah yang husnul khotimah buat kita. Nah, ternyata begitu saya mulai susun kurikulum, susun kurikulumnya lanjut apa, nah sehingga dari sini kita ini ada yang saya anggap kita ambil dari pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Untuk kalangan lansia ini ada metodenya, yakni bukan lagi untuk mengejar memperbanyak amal gitu, bukan lagi fokus memperbanyak amal, tapi memperbanyak pahala karena dia udah tinggal sedikit lagi. Itu. Contoh, bagaimana bedanya memperbanyak amal dengan memperbanyak pahala? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran bagus dong? Bagus. Tapi apakah untuk lansia sama dengan untuk anak remaja? Anak remaja kita dorong, kamu baca Al-Quran dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, selesai An-Nas. Itu. Kalau orang lansia, kita suruh begini sayang. Waktu dia, sayang banget habisin waktu untuk seperti ini gitu loh. Ya itu bukan nggak bagus, itu juga dikerjain. Tapi kenapa nggak difokuskan pada ayat-ayat tertentu di mana Nabi SAW mengatakan, misalnya kata Nabi SAW, surat ayatul kursi ta'dilu alfi ayat. Ayatul kursi setara dengan 1000 ayat. Satu ayat nih, ternyata ada yang bisa memiliki dahsyatnya daripada keutamaan dan juga fadilah serta pahalanya setara dengan 1000 ayat. Sama dengan ayat surat Al-Hasyr ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Itu juga setara dengan 1000 ayat. Subhanallah. Apa enggak yang begini yang kita fokusin gitu kan? Ayat Al-Quran baca terus, tapi ada yang harus lebih banyak kita maksimalkan. Nah ini nih tadi, posisi-posisinya kita harus tahu. Ayat surat Yasin, subhanallah, itu juga luar biasa. Surat Al-Ikhlas, pendek dia pendek banget. Sehingga disepelekan sama orang, ini hebatnya setan. Jadi setan itu mengelabui kita, itu terlalu pendek. Ente ini jangan baca yang pendek-pendek. Subhanallah, itu setan ngelabuinya begitu. Padahal Nabi SAW mengatakan surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. 1/3. Kemudian surat Al-Kafirun pendek memang, semua orang udah pada hafal, tapi dahsyat betul kata Nabi, surat Al-Kafirun 1/4 Al-Quran atau setengah Al-Quran. Ini ada hal-hal yang mana yang kita prioritaskan. Contoh zikirnya. Oke, zikir tasbih bagus, perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam, petang, pagi semuanya kita berzikir kepada Allah. Bagus. Ternyata ketika Nabi SAW sedang berada di rumah Siti Maimunah istrinya, malam hari tahajud bareng, lalu Siti Maimunah Siti Juwairiyah istri Nabi sedang zikir. Dia bertasbih subhanallah terus sampai waktu subuh. Waktu subuh Nabi Muhammad sholat fajar di rumah, keluar ke masjid sholat subuh, terus sampai isyraq. Sampai isyraq lanjut sampai duha. Begitu duha Nabi pulang. Ketika pulang ke rumah, Siti Juwairiyah masih duduk asik dia zikir. Nabi tanya, kamu kondisinya masih seperti dari semalam? Yang kamu zikir itu dari semalam itu sampai siang begini? Iya ya Rasulullah. Nabi katakan, aku baca 3 kali saja, 4 kata. 3 kali pahalanya lebih besar dari yang kamu baca dari semalam sampai siang hari ini. Apa itu ya Rasul? Kata Siti Juwairiyah,
dia akan sampaikan, baca kamu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali cukup, pahala dari semalam sampai siang ini. Lebih hebat ini. Dalam riwayat yang lain, subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 3 kali. Ini maksud saya nih. Nah, yang begini yang kita prioritaskan baca. Jadi yang di Uber bukan lagi banyak-banyaknya kita berhabis waktu dan tenaga dalam ini, tapi fokus dipilihin yang utama untuk mereka. Nah, akhirnya saya diskusikan dengan beberapa teman, ya udahlah, kita mulai coba untuk merancang dan mulai membuat. Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang kita sudah ada, sudah berjalan. Yayasan kami sudah mulai menjalankan program pesantren lansia dengan kurikulum kurang lebih seperti tadi, ya, kurang lebih seperti tadi. Bagaimana yang ramah untuk kepentingan lansia dan bisa lansia ini mendapatkan keutamaan yang bagus sekali. Baik. Bapak Ibu yang dalam Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini di pesantren, namanya pesantren Husnul Khotimah yang kami bangun. Pesantren Husnul Khotimah, yayasannya Ar-Raudhah. Jadi Ar-Raudhah Husnul Khotimah. Pesantren Ar-Raudhah Husnul Khotimah ini kita sudah mulai laksanakan kegiatan-kegiatan pesantrennya, tapi berupa sementara asramanya belum ada, kita masih melaksanakan dengan pesantren kilat yang terkait dengan lansia, ya. Nah, saya mau menyampaikan dulu di sini. Materi yang kita buat namanya menggapai akhir hayat yang baik. Mana ya, saya cari. Iya, sepertinya di sini. Nggak tidur dari tapi kelihatan bukan ada yang maksud saya ingin menyampaikan di sini kok. Baik, udah beberapa kali kita adakan pesantren kilat. Baru-baru ini kita buka Pak, Jumat, Sabtu, Minggu pesantren kilat, tapi masih tempatnya masih di hotel atau di villa-villa. Ini materi-materi bukan itu maksudnya. Alhamdulillah, acara kemarin di bulan Ramadan ini kita sudah buat. Jadi ada materi yang kita adakan itu salah satunya terkait dengan bagaimana kita
menghadapi husnul khotimah, menghadapi sakaratul maut. Apa sih peranan keluarga saat orang sakaratul maut? Gimana itu? Sakaratul maut kan pasti Pak ya, kita akan dapat semua. Apa kita aja yang menghadapi atau ada peranan keluarga di situ? Keluarga apa yang disuruh sama Nabi? Nabi sih enak betul menyampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Coba lagi sekarat mengucap la ilaha illallah, bisa kan? Kenapa Nabi akhirnya mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah? Ajarkan kepada, bimbinglah orang yang sedang sekarat di antara kalian la ilaha illallah. Karena sulit sekali. Nah, kepentingan kita untuk membimbing keluarga, membina keluarga kita agar mengetahui situasi orang yang sedang sekarat, mereka harus tahu. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Pertama, bimbing orang la ilaha illallah. Kedua, apa aja sih yang dihadapi? Nah, ini yang Bu, kita punya pondok ya. Yang punya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata. Insyaallah taala di sini di area tanah ini, di lingkungan pertanian ini. Ini di Megamendung posisinya. Pondok pesantren. Majelis kita yang rumah Jawa itu, yang rumah kayu. Di belakangnya masih seperti ini, area pertanian. Desa Muslim, dewasa dan lansia untuk mempersiapkan dirinya menyambut hari yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ambil adalah sesuatu yang terbaik, penutup hayat yang terbaik. Insya Allah Ta'ala itu semuanya akan diajarkan di pondok pesantren ini. Kiat-kiat, cara-cara bagaimana kita bisa saling membantu untuk menciptakan akhir hayat yang baik. Nah, termasuk juga suasana pribadi, batin, keluarga. Ini saling majelis yang udah ada aulanya, ya. Sekretariat ini udah ada di sini, sekretariat majelis, sekretariat pesantren. Kami sudah yayasan depan itu rumah saya yang kelihatan itu, belakang itu lah rencananya kita mau bangun asrama di sini. Setiap Muslim dan juga setiap lansia, insyaallah. Bukan hanya program agama saja yang ada di tempat ini, akan tetapi juga ada program sosial dan juga program yang layak dengan lansia sehingga menghindari kejenuhan, menghindari kepikunan. Di sini cukup banyak kegiatan, panen padi, ada bertani, ada berpanen cabai, juga beternak dan juga kreativitas lainnya yang selalu menyemangati lansia dan juga orang-orang dewasa tetap di dalam energi, dalam berkreasi di masa-masa akhirnya. Insyaallah ta'ala semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas, depannya masih sawah semua seperti ini, belakang juga masih area pertanian. Dari Gadok naiknya 4 kilo Pak. Nah, jadi nggak sampai jauh sekali ke atasnya. Nah, ini areal yang sudah ada sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Kita sekarang ini setiap 2 bulan sekali melaksanakan pesantren kilat.
Cuman memang saat sekarang ini kita fokus karena untuk bisa lebih mencakup semua kalangan, kita ingin membangun asrama untuk santri-santri kita, santriwan, santriwati di kawasannya di areal tadi, dan itu sangat bagus sekali, tempatnya enak, nggak dingin tapi tidak panas. Panasnya panas juga lah, kita sekarang panas, tapi enak udaranya, sehingga buat lansia, buat orang dewasa itu enak lah. Saya lihat ibu saya umur 82 tahun, tadinya dia pikir susah gitu ya di situ, ternyata begitu udah nginep di sana sehari 2 hari, mama mau buat kamar di sini, akhirnya dia buat kamar. Nah, ternyata enak gitu ya, airnya dia bisa. Jadi untuk yang udah sepuh begitu aja, saya bilang ya udah kalau gitu kita fokus. Nah, ini yang sekarang sedang kita garap Bapak Ibu sekalian. Jadi ada program yang kita buat adalah membangun keluarga husnul khotimah. Kemudian membangun seperti ujung-ujungnya akan ada semacam komunitas yang saling mendorong seseorang untuk terbangunnya suasana husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu jadi visi misinya kita, gitu. Jadi akan terbangun nanti suasana seperti itu. Nah, ini yang kurang lebih ada di pesantren kami. Beberapa hal yang sangat kita perlukan saat sekarang ini ya tentu tadi saya udah arealnya, lahannya ada. Asramanya yang sekarang ini sedang asramanya yang kita mau bangun, kemudian kita juga sedang memperluas lahan yang udah ada saat sekarang ini. Lahan ini 2000 meter. 2000 meter itu sudah dengan aula, udah dengan rumah joglonya udah di situ, tempat pertemuan pelajaran udah di situ, rumah saya, dan ada areal di belakang sekitar 600 meter. 600 meter ini yang kita mau mulai dari bangun sekarang. Adapun yang belakangnya lagi tadi masih luas. Kita sedang punya program, yakni patungan wakaf, pembebasan lahan atau perluasan lahan pesantren lansia ini untuk aktivitas kegiatan mereka dan pengembangan asrama. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang kita rencanakan untuk perluasan lahan itu. Kita punya rencana membebaskan lahan-lahan di sekitar kita ini, Bapak Ibu sekalian, dengan menyiapkan pembebasan lahan di belakang kita. Di belakang ini ada sekitar 3000 meter yang mau sedang kita bebaskan. Nah, ini sekarang kita sedang patungan untuk berusaha membebaskan lahan ini. Nah, saya mengajak juga berpartisipasi apabila Bapak Ibu ada yang ingin ikut berwakaf di sana. Semoga bisa bermanfaat, ya. Ini yang pertama kali saya buat. Pertama kali kita buat sanlat untuk lansia di boleh.
Baik, kepada jamaah sekalian, pada kesempatan ini akan dibuka forum tanya jawab dari awal sampai terakhir. Apabila jamaah sekalian ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, Ya. tadi kan ada program-program yang dijalankan dalam bentuk pesantren kilat yang pesertanya khusus untuk lansia. Yes. Itu rutin Pak Ustadz laksanakan atau seperti apa? Kalau rutin, apakah ada jadwalnya yang bisa kita tahu? Mungkin ada kita yang ingin ikut atau seperti apa? Disesuaikan dengan situasi masing-masing dari kita. Dan kalau misalkan memungkinkan, apakah bisa dimungkinkan juga untuk dalam satu kelompok untuk mengikuti pesantren kilat lansia ini? Terima kasih Pak. Langsung ya. Baik. Ya, pertanyaannya itu memang Pak, kita buat rutin 3 bulan sekali. Kemarin ada harapan dari teman-teman jangan 3 bulan sekali lah, kalau bisa 2 bulan sekali. Udah dari peserta-peserta kita ini ternyata mereka sangat antusias sehingga buat sehingga kelihatannya kita akan buat dia per 2 bulan sekali, dan ada yang mingguan. Jadi setiap peserta nanti yang sudah ikut, karena yang sudah ikut ini Pak, kita tetap bangun komunikasinya. Ada juga nanti yang per pekanan. Kalau yang sudah umur pensiun, mungkin mereka harian. Nah, harian misalnya ada tema khusus, seperti kemarin ada permintaan, Pak, saya ini mau ada tema khusus. Sholat saya sudah benar atau belum sesuai Rasulullah SAW. Nah, saya mau tema khusus seperti ini. Nah, itu nggak masalah, gitu. Satu grup itu kebetulan di salah satu grup pensiunan dari salah satu instansi, nggak masalah. Satu grup dari mereka bisa ikut. Nah, misalnya juga dari grup dari sini, dari PLN atau dana pensiun PLN, kita mau satu grup, fokus kita semua, nggak masalah, kita siapin. Karena ini kan udah baku, kurikulum udah ada pembicara, dan kita memadukan antara ilmu agama dan sainsnya juga, gitu. Nah, jadi saya rasa tinggal waktunya itu belum dibakukan kapan, tapi diumumkan. Nah, kayak kita nih sekarang, insya Allah ta'ala 2 bulan yang akan datang kita akan gelar, kita akan buat lagi seperti itu. Dan itu bisa ada perusahaan atau cuman satu keluarga pengen khusus dia sama keluarga besarnya saja, pengen duduk di sini, pengen dengar itu apa sih yang namanya usul khotimah kayak apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, keluarga harus tahu apa, kalau kita mengalami sekarat apa aja sih peranan yang harus jalan keluarga, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika nanti mereka udah bisa, anak-anak remaja, pemuda kan mereka harus tahu juga, gitu. Nggak ada salahnya, gitu. Ada dari kita nanti ada dari kalangan dokternya juga untuk memberikan keterangan. Jadi itu bisa Pak. Makasih. Nah. Ya cukup. Ada yang bertanya lagi dari ibu-ibu? Terus Pak Ustadz, konfirmasi untuk nomor telepon dan alamat dan sebagainya, apakah ada Pak Ustadz? Iya, saya nanti saya share ke Bapak terkait dengan nanti mungkin saya coba kirim ya, saya coba bantu, saya kirim proposal atau e-brosur tentang pesantren lansia ini ya. Nanti saya kirim ke Bapak, insya Allah. Ya, Ustaz mau nanya Pak Ustaz, silakan. sehubungan dengan mudik Pak Ustaz.
ada Lailatul Qadar gitu kan. Nah, saya pikir kan tujuannya itu kan apa sih ya? Saya rasa kan sama-sama mulia Ustaz ya. Ketemu keluarga dan juga merebut ini dari Allah kan ya. Nah, mungkin jika pun ada nggak kegiatan meraih Lailatul Qadar saat mudik Ustaz? Mudiknya mana? Yang pertanyaannya menarik. Kalau siang ada. Yang penting buat kita adalah niatnya Pak. Niat mudik ini untuk silaturahim yang pertama. Silaturahim itu ibadah. Silaturahim itu ibadah. Nah, tinggal nanti kita bagaimana kemas. Apakah silaturahim ini dengan niat ibadah kita ini tadi kemudian bisa mengganggu daripada kegiatan malam kita. Malam itu yang udah rutin itu diupayakan tidak bisa diganggu gugat. Misalnya perjalanan malam, jalan malam, sholat tarawih tetap tarawih di masjid. Udah itu jalan lagi. Nah, jalan lagi semua penuh dengan zikir, penuh dengan ibadah, penuh dengan semangat silaturahim. Dan itu juga niatnya kita olah niat. Nah itu insya Allah Ta'ala tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah yang kita khawatirkan ketika orang semangat mudik misalnya, tapi ternyata semangat mudiknya ini mengalahi daripada tujuan utama kita di 10 hari terakhir ini, yaitu untuk pengabdian kepada Allah secara total, sehingga kita bisa mendapatkan selain daripada Lailatul Qadar, tapi kita mendapatkan kemenangan fitri itu, insya Allah. Demikian Pak. Jangan berhenti daripada amal malam kita. Sedekah tetap Pak, sedekah Pak. Malam hari itu upayakan sebelum kita tidur atau masih jatuhnya malam sebelum berganti hari, kita upayakan sedekah. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar. Jadi kita tercatat kita sedang bersedekah 1000 bulan. Setiap malam pokoknya ada sedekah harus kita kirim. Walaupun berapanya lah. Adalah yang kita ya Rob, ini ya Rob ya. Setidak-tidaknya kita bingung kemana untuk keluarga sendiri. Ya Allah saya sedekah untuk keluarga saya. Adain setiap malam sehingga tercatat di catatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur-syukur itu jatuh di malam Lailatul Qadar. Kita dapat sholat, dapat sedekah, dan ada lagi dapat yang jangan kita lupakan adalah baca 100 ayat Al-Quran. 100 ayat Al-Quran. Nah, itu kata Nabi SAW 100 ayat aja. Hadis sahih. Nah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di malam itu sekurang-kurangnya Al-Ikhlas 3 kali Pak. Kalau capek-capek banget Al-Ikhlas 3 kali setiap malam kita harus baca. Nah ini yang minim-minim kayak begini suka-suka diremehin sama orang, diremehin benak orang, padahal dia subhanallah pintu surga. Dia pembuka pintu surga. Sedekah kita, puasa kita juga kita buat yang berkualitas. Semoga kita dapat insya Allah Ta'ala kebaikannya Ramadan ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para jemaah sholat zuhur dan kajian Ramadan. Semoga yang disampaikan Pak Kiai Haji Syibli Lubis tepat banget buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.